Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Hari ini kita akan bikin dompet lagi untuk pemula ya, yang model serut. Dan di sini saya menggunakan benang polycherry dengan hakpen nomor 3. Motif ini kelipatan 4 ya, motifnya kelipatan 4. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Kita buat simpulnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah ada 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Di sini saya membuat 40 rantai. Kemudian di lubang rantai yang kedua kita langsung membuat 2 SC. 1, 2. Kemudian lubang yang lain kita bikin 1 lubang 1 SC. Jadi motif ini kelipatan 4. Satu lubang kita bikin 1 SC. Nah, dilanjutkan sampai ke bagian ujung sini. Sisa 1 lubang terakhir kita isi 3 SC di bagian ujung sini. 2, 3. Kemudian pindah ke sini ya. Kita buat 1 lubang 1 SC. Nah, seperti ini. 1 lubang 1 SC sampai kita bertemu di bagian ujung sini ya. 1 lubang lagi di bagian ujung kita isi 1 SC. Jadi totalnya di bagian sudut ini ada 3 SC. Dan sudut yang satu lagi juga berjumlah 3 SC. Kemudian kita bikin rantai 2. Nah, rantai 2 ini tidak kita hitung ya. Maaf, ini slip stitchnya di bagian belakang. Jangan di sini ya, jangan di sini, tapi cukup di bagian belakangnya aja. Nah, kemudian kita bikin 2 rantai. Lalu di lubang yang sama kita bikin 1 DC. Karena yang rantai ini tidak kita hitung. Kemudian kita pindah 1 lubang 1 DC. Ini sangat-sangat mudah bikinnya, tapi hasil akhirnya itu sangat sangat imut hasilnya, sangat gemes, dan ukurannya juga besar, jadi tetap muat HP. Hasil akhirnya itu lucu. Nah, 1 lubang 1 DC, hanya seperti ini ya. Ini kita bikin 1 row DC sebelum kita mulai motif. Jadi di sini kita hanya membuat DC 1 lubang 1 DC, kita memutar terus 1 sampai nanti kita bertemu lagi di bagian ujung sini.
Nah, ini tadi yang pertama, ada sisa satu di sini. Berarti nanti kita ketemunya di sini ya. Nah, ini satu DC lagi di sini. Kalau ini udah nggak ada DC ya, nggak ada SC maksudnya ya. Cuma di sini satu SC lagi yang terakhir. Nah, sekarang kita slip stitch di sini ya. Di sini karena lubang rantai ini tidak kita hitung, jadi kita slip stitchnya itu di sini. Langsung di lubang DC-nya. Nah, untuk selanjutnya rantai 2 ini akan kita hitung sebagai DC ya. Kalau di sini tidak kita hitung, maka di sini dan seterusnya sampai selesai nanti 2 rantai ini selalu kita hitung. Sekarang kita masuk lagi di lubang yang sama. Lepas 2, kemudian ini kita biarkan, lalu kita bikin lagi DC-nya. Kita lepas 2. Ini sisa ada 3 benang di hakpen, kemudian kita buang semuanya, kita buat 2 rantai. Kemudian kita ulangi lagi, masih di lubang yang sama. Kita buang 2, kita buat lagi, kita buang 2, ambil lagi, buang 2, kemudian buang semuanya. Ini kita sebut dengan 3 DC bersamaan. Kemudian kita skip 1, 2, 3, kita masuk di lubang keempat. Di sini juga kita buang 2, kita buang 2, kita buang 2, kemudian ini 4 ya, kita buang semuanya. Kemudian kita bikin 2 rantai, selalu kita buang 2. Kita buang 2-nya itu sebanyak 3 kali. Kemudian kita pindah 1, 2, 3, 4. Kita masuk di lubang keempat, kita buang 2, kita buang 2, kita buang 2, kemudian buang semuanya, kemudian 2 rantai. Kita masuk lagi di lubang yang sama, buang 2, buang 2, buang 2, kemudian baru kita buang semuanya. Nanti dia hasilnya seperti ini, dan ini posisinya di bagian samping. 1, 2, 3, masuk di lubang keempat, buang 2, buang 2, sekali lagi, buang 2, kemudian buang semuanya. Kita bikin 2 rantai, lalu kita masuk 1 kali lagi di lubang yang sama, 1, 2,
3, buang semuanya. Nah, ini udah selesai. Nah, untuk setiap motifnya itu seperti ini cara membuatnya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti kita ketemu di sini ya, seputaran sini. Nah, ini udah selesai. Ini motifnya cantik dan rapi ya. Nah, sekarang ini tinggal 3 lubang ini kita skip. Jadi sekarang kita langsung slip stitch di sini ya. Ini kelihatan ya lubangnya. Kita masuknya itu di sini. Slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang rantai ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita bikin 2 rantai. Kita mau mengulang motifnya lagi di lubang ini. Sekarang kita mengerjakan di bagian lubang rantai ini. Nanti di sini ya, kita mengerjakannya di sini dan di sini. Jangan di sini ya, tapi di lubang rantainya. Di lubang rantainya yang ini. Oke, ini sudah ada 2 rantai. Kemudian kita buat lagi di lubang yang sama. Kemudian kita buang semuanya. Kita buat 2 rantai. Lalu kita masuk lagi di lubang yang sama. Kita lepas 2. Lepas 2, sekali lagi, lepas 2. Nah, lepas 2, kemudian buang semuanya. Sekarang kita pindah ke sini, selalu lepas 2. 1, 2, 3, buang semuanya. Rantai 2, masuk lagi, lepas 2, lepas 2, lepas 2. Sudah sebanyak 3 kali, baru kita buang. Kita ulangi lagi di lubang sini, lepas 2, lepas 2, dan lepas 2, buang semuanya. Rantai 2, masuk lagi di lubang yang sama, lepas 2, lepas 2, lepas 2, masing-masing sebanyak 3. Ini 3, ini 3. Kemudian buang semuanya. Nah, ini yang bagian sampingnya dan ini bagian depannya. Nanti pas udah selesai, bagian sambungan ini sama sekali nggak kelihatan. Jadi bagian sambungan ini sampai selesai nanti tetap bersih, nggak kelihatan bagian sambungan. Jadi hasilnya tetap rapi ya, walaupun pemula nanti hasilnya tetap rapi karena ini memang motifnya yang rapi ya, walaupun sampai selesai itu nggak ada bagian sambungan. Kita ulang sekali lagi di sini. Buang 2, buang 2, buang 2, kemudian buang semuanya. Rantai 2, masuk lagi, buang 2, buang 2, buang 2,
kemudian buang semuanya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan sampai dengan selesai. Udah selesai. Sekarang kita mau bikin slip stitch. Di sini ya, kita slip stitchnya di sini. Oke, masuk. Nah, slip stitch. Kemudian kita maju sekali lagi di lubang tengah. Nah, seperti ini hasilnya. Enggak dipegang pun hasilnya tetap rapi. Oke, sekarang kita lanjut row yang ketiga dan caranya masih sama. Ini benangnya ada sambungan. Oke, kita taruh di sini biar nggak terlalu silau ya. Oke, sekarang kita membuat 2 rantai. Masuk lagi di lubang yang sama. Kita lepas 2. Lepas 2. Oh, ini sudah ada 3. Nah, sudah ada 3. Sekarang langsung kita buang. Kemudian kita bikin 2 rantai. Kita masuk lagi di lubang yang sama. Kita lepas 2. Tetap kita lepas 2. Kemudian sekali lagi lepas 2. Nah, sekarang kita buang semuanya. Lanjut, kita pindah ke sini. Lepas 2. Lepas 2. Lepas 2. Buang semuanya. 2 rantai. Masuk lagi. Lepas 2. Lepas 2. Lepas 2. Sebanyak 3 kali. Buang semuanya. Kemudian kita pindah ke sini. Kita lepas 2. Lepas 2. Kita lepas 2. Kemudian buang semuanya. Rantai 2. Masing-masing 3 DC, baru kita bikin 2 rantai, lalu kita bikin 3 DC tok lagi, baru kita buang semuanya dan kita pindah ke sini. Namanya 3 DC bersamaan atau 3 saya sampai lupa, 3 together namanya ya. Maaf ya kalau pengucapannya rada jelek. Nah, seperti ini hasilnya. Atau disingkat dengan 3 tok, sama aja.
tapi lebih mudah menyebutkan dengan 3 DC bersamaan. 3 double crochet together namanya. Nanti dilanjutkan sampai ketemu di sini ya. Nah, udah selesai lagi. Sekarang kita slip stitch di sini ya. Kemudian slip stitch lagi di bagian tengah. Dan untuk motif 3 DC toke ini hanya saya contohkan sampai di sini. Jadi teman-teman silakan lanjutkan sendiri sampai tinggi yang diinginkan. Nanti kita bertemu lagi di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan bagian sebelahnya lagi seperti ini. Nah, silakan teman-teman melanjutkan pola yang sama ini sesuai dengan tinggi yang diinginkan. Nah, ini sudah tinggi. Sekarang saya mau bikin slip stitch-nya dulu. Nah, seperti ini. Saya ganti warna benang, tapi ternyata di sini warna benangnya di video kurang keluar ya. Ternyata warna benang ini di video agak ini ya, pudar warnanya. Dan di sini jumlah motifnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 motif. Sekarang kita mau lanjut untuk membuat bagian atasnya. Nah, tadi setelah kita slip stitch di lubang yang sama ini, kita bikin 3 rantai. Kita bikin 3 rantai. Ini 3 rantainya sebagai 1 DC. Kemudian kita bikin 1 rantai lagi untuk spasinya. Lalu kita buat DC di lubang sini. Kita buat DC. Kemudian 1 rantai. Kemudian ini kita skip, kita langsung lompat ke motif ini. Jadi di sini nggak usah diisi. 1 rantai, masuk lagi di lubang tengah, 1 rantai, ini nggak usah diisi, langsung sebelah sini, DC, 1 rantai, DC, 1 rantai, nggak usah, masuk ke motif sampingnya. Satu rantai, satu rantai, kemudian satu rantai, satu rantai. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan sampai kita mengisi semua ini di row bagian atas ini ya. Padahal aslinya ini warnanya kalem dan bagus kalau dilihat, tapi di video jadi kena pantulan lampu jadinya pudar. Kita buat satu rantai, lalu kita slip stitch 1 2 3 di lubang rantai yang ketiga.
Kemudian kita bikin lagi 3 rantai. Kemudian ini kita anggap sebagai 1 DC ya. Kemudian kita bikin 1 rantai lagi untuk spasinya. Kemudian kita buat DC di atas DC. 1 rantai DC kita buat di atas DC. 1 rantai. Nah, seperti ini polanya. Kita mengikuti yang sudah ada. 1 rantai, 1 DC di atas DC. 1 rantai, 1 DC. Seperti ini. Nah, dilanjutkan sampai ini yang terakhirnya. Nah, sudah selesai. Kita bikin 1 rantai dan slip stitch 1, 2, 3. Kemudian kita ulangi sekali lagi pola yang sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 1 rantai lagi, lalu kita buat DC lagi di atas DC. Di atas DC yang sebelumnya. 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, ulangi pola ini sampai bertemu di sini. Kita bikin 1 rantai, lalu kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai untuk bagian ngelis atasnya ya. Jadi ini row terakhir kita. Kita bikin 1 rantai, lalu di lubang yang sama kita bikin 1 SC, lalu kita bikin 3 rantai, lalu kita bikin SC lagi di lubang yang sama. Kemudian kita pindah ke sini, 1 SC, 3 rantai, kemudian 1 SC, kemudian pindah 1 SC, 3 rantai, 1 SC, kemudian kita pindah lagi di sini, 1 SC, 3 rantai, buat lagi 1 SC di lubang yang sama, pindah lagi, 1 SC, 3 rantai, masuk lagi di lubang yang sama, kita bikin SC. Kemudian kita masuk lagi, 3 rantai, kita buat SC lagi di lubang yang sama, SC, 3 rantai, SC lagi di lubang yang sama. Nah, ini dilanjutkan sampai yang terakhirnya nanti di sini. Semua DC-DC ini kita hias dengan ini ya. Nah, kalau udah selesai semuanya, aduh ini, oh ini bagian sambungan tadi, makanya agak pendek. Nggak apa-apa, nanti pas udah diserut udah nggak terlalu kelihatan. Nah,
ini semuanya 3 rantai. Ini karena tadi saya sambung benang di sini. Karena ada sambungan benang jelek, jadi saya gunting dan saya sambung lagi, jadinya dia mepet di sini. Kalau teman-teman penasaran habisnya berapa gulung, ini 1 gulung masih sisa banyak ini polycherry-nya. Oh, masih segenggaman ini sisanya. Udah bikin segini. Oke, sekarang kita slip stitch di lubang SC. Ini SC pertama. Kita masuk aja di sini. Kita masuk. Lalu kita gunting. Gak usah terlalu panjang, nanti tinggal kita rapikan ke dalam ini. Oke, kita tinggalkan dompetnya. Sekarang kita membuat tali serutnya. Untuk membuat tali serut ini kita sisakan sedikit lebih panjang ya, untuk bagian cukup di satu sisi saja. Kita di sini membuat rantai sebanyak 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, lanjutkan sampai ada 90 rantai. Kalau udah dapat 90 rantai, langsung aja kita gunting benangnya. Oke, udah. Ini dibikin 2 ya. Nah, 2 seperti ini. Kita bikin 2. Kita pakai jarum tapestry, kita masuk di bagian tali panjangnya. Kalau ini kan pendek ya. Nah, satu sisinya pendek, satu sisinya lagi panjang. Kita ambil yang panjangnya. Jarum tapestry. Satu lagi nggak masuk. Oh, ini udah. Kemudian di bagian dompet ini kita masuk dari bagian sampingnya di posisi tengah ya. Kita masuk seperti ini, masuk bebas aja, kita selang-seling depan belakang seperti ini, kita tusuk seperti kita menjahit jelujur seperti ini. Kemudian jahit jelujur. Nah, ini udah selesai, udah ketemu. Kemudian satu lagi kita masuk di bagian panjangnya. Nah, tadi kita masuk yang sebelah sini, sekarang kita masuk dari sebelah sini ya. Kita masuk di lubang yang sama.
jelujur seperti biasa. Kita jahit terus sampai ketemu lagi di bagian awalnya. Ada yang tersangkut-sangkut. Tinggal dikit lagi. Udah ini. Nah, udah selesai. Udah ketemu. Sekarang kita buat simpul. Kita buat simpul, nanti dibakar ya. Gunting dulu sedikit biar lebih mudah. Sekali lagi biar agak tebel, kalau kecil banget itu agak jelek ya. Nah, kita buat sekali lagi, kita tumpuk bagian susah ini ya, karena terlalu pendek talinya. Nah, udah masuk. Memang kalau dilihat dari dekat lebih ini ya, lebih mudah ya ketimbang dari jauh. Langsung connect kalau dari dekat. Nah, udah agak tebel. Nah, sebelah sini teman-teman bikin sendiri ya. Nah, nanti kita gunting dan kita bakar sedikit bagian ujungnya. Koreknya itu jangan terlalu kena bagian benangnya biar nggak menghitam. Jadi nanti agak dideketin aja koreknya ke benangnya, jadi nanti dia lengket sendiri nanti hasilnya, nggak bikin hitam ya. Nah, ini udah saya ikat. Nah, lepas lagi, ya Allah. Nah, pokoknya nanti ini disimpul ya. Apa sih disimpul ya? Nah, seperti ini. Kemudian kita serut. Nah, yang diserut ini nanti terserah mau lebih ini diserutnya lebih kencang lagi juga boleh ya. Nah, seperti ini. Nah, saya sendiri nanti nggak akan membuat bagian furingnya karena ini motifnya udah agak tebel dan nggak terlalu bolong, cuman sedikit ya. Jadi nggak perlu dikasih furing lagi bagian dalamnya. Nah, untuk ukuran HP ini muat HP nanti size-nya saya tulis di kolom deskripsi. Tinggal dirapi-rapikan saja, dan kalau perlu bisa dikasih sedikit hiasan bunga di sekitar sini biar nggak terlalu polos ya. Oke, ini udah jadi dompet serutnya. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan juga dibantu bagikan ya. Terima kasih banyak udah mau menonton. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.